Kemudian di sini ada biasa 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS. Itu untuk pengenalan silabus. Untuk materi pertama kita masuk ke kita ini dulu aja deh, mengenal mengenai cara-cara untuk pembuktian, kemudian mengenal mengenai apa itu aksioma, teorema, dan lain sebagainya. Oke. Ini yang pertama itu ada istilah aksioma. Sering kan pasti kalian mendengar mungkin tentang aksioma, teorema, dan lain sebagainya. Nah, aksioma ini, sebentar. Aksioma ini adalah sebuah proposisi. Proposisi itu suatu pernyataan. Nanti sebenarnya harusnya proposisi dulu, tapi proposisi yang kedua. Pernyataan antara dua konsep, antar dua kalimat lah ya, yang biasanya ada sebab akibatnya. Dan aksioma ini selalu benar, maksudnya tidak perlu dibuktikan kebenarannya karena sudah dianggap benar oleh matematikawan sebelum-sebelumnya. Dan aksioma ini kadang sama disebut juga dengan postulat. Itu sama. Kemudian jadi asumsi matematikawan sebelumnya yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya karena mereka sepakat bahwa satu kalimat atau proposisi itu benar. Nah, sekarang proposisinya itu adalah hubungan logis antar dua konsep atau dua pernyataan. Gitu. Jadi kayak jika maka itu proposisi nanti. Kemudian teorema. Teorema itu proposisi yang benar, yang telah terbukti kebenarannya. Jadi teorema itu harus dibuktikan kebenarannya. Kemudian ada istilah lemma. Lemma itu adalah teorema yang sederhana. Biasanya kalau lemma itu tidak berdiri sendiri, tapi ada maksud dia untuk membuktikan teorema yang lain. Kemudian, jadi lemma juga harus dibuktikan ya. Cuman biasanya lebih sederhana daripada teorema. Kemudian ada corollary. Corollary itu kata lainnya adalah akibat ya. Jadi itu membantu teorema juga. Jadi akibat dari suatu teorema. Jadi biasanya corollary itu mengikuti teorema yang lain. Kemudian sebenarnya ada yang namanya definisi. Kalau definisi itu dia menjelaskan sesuatu yang kalau di sini sih di penjelasannya menjelaskan sesuatu yang konsepnya tidak terdefinisi seperti titik, garis, kayak gitu. Itu definisi. Dan definisi juga tidak perlu dibuktikan. Terus ini yang perlu diingat, sebuah teorema itu tidak boleh dibuktikan dengan contoh. Maksudnya dengan angka ya. Kayak misalkan kita punya teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu kan kayak gini ya. C, saya asal aja. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Gitu kan. Nah, kita tidak boleh membuktikannya dengan misalkan kita ambil A-nya berapa ya? 8 ya. B-nya 6. C-nya berapa sih? 4 ya? 36 tambah. Bukan ya? Tripopita 10 ya? Enggak. A-nya 8, 6, 10 ya? Oke. Ini 10, ini 8, ini 6.
Jadi kita membuktikannya kayak gini. 10 kuadrat itu sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Jadi terbukti ini nggak boleh pakai angka kayak gini, tapi harus berlaku secara umum kayak gitu. Nanti kita coba ya pembuktian. Tapi ini baru pendahuluan lah. Oke, terus selanjutnya untuk membuktikan suatu teorema tidak berlaku, boleh menggunakan suatu counter example atau contoh penyangkal. Ini kalau yang si teoremanya tidak berlaku ya. Baru kita boleh menggunakan counter example. Boleh menggunakan angka yang tadi. Jadi kalau misalkan kita mau menyatakan bahwa si teorema itu salah, satu aja angka yang tidak memenuhi itu bisa membatalkan teoremanya. Gitu. Terus selanjutnya kuantor sangat penting. Kuantor itu seperti untuk setiap apa atau untuk semua itu penting. Apakah untuk setiap atau hanya ada satu ataukah untuk semuanya itu penting. Nanti makanya teorema itu harus dibaca dengan seksama karena setiap kalimatnya pasti ada makna, setiap kata ya. Tuh, kemudian jangan mengasumsikan suatu hipotesis yang tidak eksplisit dinyatakan dalam teorema. Kita mulai ke bab 1, ada teori himpunan. Sebenarnya himpunan ini sudah belajar di logika ya kalau nggak salah, atau matdis. Itu ada himpunan juga. Jadi saya cuma bahas sekilas aja. Jadi di himpunan itu ada yang namanya elemen, unsur, anggota, yaitu isi dari himpunan itu. Jadi kalau misalkan dia himpunan bilangan asli, berarti anggotanya itu 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tangga. Kemudian ada yang penulisan himpunan. Penulisan himpunan itu ditulis dengan huruf besar, huruf kapital maksudnya seperti ini, A, B, C, kayak gitu ya. Terus diawali oleh huruf kurung kurawal. Nah, baru ditulis anggotanya. Misalkan genap ya, 2, 4, 6, dan seterusnya. Yang ini kita sebut sebagai elemennya atau anggotanya. Kemudian ada yang namanya bagian atau subset. Bagian atau subset misalkan saya punya, kayaknya udah bisa deh kalau ngingetin lagi aja ya. Misalkan saya punya himpunan B. Himpunan B itu terdiri dari kelipatan 4 misalkan. Jadi 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Nah, kelipatan 4 ini pasti kan ada ya di bilangan genap ini. Ini C, ini genap. Jadi, kalau kita gambarkan, misalkan ini C, si genap, berarti B ini selalu ada di antara C. Ini B. Jadi, B itu subset dari C. Atau kita tulis B subset dari C. Kayak gitu, subset ya. Atau himpunan bagian. Kemudian himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong simbolnya tahu ya. Himpunan kosong itu simbolnya bisa gini atau bisa himpunan kosong. Kalau himpunan semesta biasanya S gitu. Atau nanti tergantung definisi. Himpunan semesta itu adalah himpunan yang dibicarakan, semua uh, semua anggota yang semua himpunan yang dibicarakan gitu ya. Kemudian gabungan dan irisan, ini masih ingat nggak? Masih, Bu. Masih ya, nggak perlu saya jelaskan. Oke.
Sekarang ke komplement itu selain dari himpunan itu. Jadi S dikurangi misalkan ya, saya punya B-nya ini. Jadi kalau misalkan saya mau cari C-nya misalkan ini sebagai S-nya. Berarti kalau saya mau cari B komplement itu adalah S dikurangi B. Jadi semua S tapi dikurangi B berarti sisanya ya 2, 4 ada di B berarti 4 nggak ditulis. 6, terus 8 ada di B, 10, terus 12 ada di B, 14 dan seterusnya. Pokoknya himpunan semesta kecuali B itu komplement. Kemudian selanjutnya adalah himpunan saling lepas dan saling bebas. Himpunan saling lepas itu dia tidak punya irisan. Jadi kalau digambarkan di diagram pen, dia terpisah seperti ini ya. Ini A, ini B, ini semesta. Ini saling lepas. Kalau saling bebas, biasanya dibuktikan dengan rumus bisa PA kali PB itu. Itu saling bebas. Tuh, kemudian sampai sini ada yang mau tanya kan? Bisa ya? Oke, saya clearkan ini. Nah, ini ada proposisi 1,1, titik 1. Saya bukan dulu semua. Oke, ini ada 5 proposisi. Tadi proposisi itu kan hubungan logis antar dua konsep ya. Tuh, jadi maksudnya hubungan logisnya itu berarti ada operasi. Di sini operasinya gabungan, irisan, bisa jadi komplement, itu semua hubungan logis. Berarti dua konsepnya antara kalau yang ini A dengan A. Kayak gitu. Berarti di sini A gabung A sama dengan A. Jadi kita nggak akan pakai angka ya. A dan A iris A sama dengan A dan A ini sebenarnya selisih A min A kayak gitu. Jadi selisih itu kadang dipakai kurung, pakai slash gini atau pakai A min A. Jadi kalau A min A itu kosong dan seterusnya sampai 5. Nah, kita membuktikan. Cara membuktikannya satu-satu aja ya. Oke, saya coba buktikan De Morgan Law itu yang mana yang ada, Bang? Oke, kita buktikan yang sebentar. Tadi terputus. Ya ini ya. Ini kita akan buktikan bahwa A gabung A itu sama dengan A. Gitu. Bukti. Ya, tadi kan dibilang nggak boleh pakai angka ya. Oke, kita misalkan kalau gabung itu biasanya secara di logikanya itu dikatakan atau ya. Kalau irisan itu dan. Jadi misalkan X itu anggota dari
A. Berarti A gabung A itu sama dengan X, di mana X-nya anggota dari A atau X-nya anggota dari A. Gitu. Jadi otomatis ini bisa dihapus salah satu X-nya anggota A. Dan ini definisi dari A ini sama dengan A. Jadi terbukti bahwa dia adalah A. Oke, mungkin yang agak sulit kali ya. Nomor berapa ya? Yang nomor 3 deh. Oke, yang nomor 3 kita coba. Ini akan dibuktikan A iris B iris C itu sama dengan A iris B iris C. Oke, bukti ya. Misalkan X itu oke. Tadi kehapus ya. Ini apa koneksinya kurang bagus. Oke, saya tethering sekarang, mudah-mudahan nggak ada masalah. Oke, kita buktikan tadi yang kedua. Yang kedua itu A iris B iris C itu sama dengan A iris B lalu diiriskan dengan C. Oke. Akan dibuktikan. Oke, bukti. Misalkan X itu anggota dari A iris B iris C. Jadi kalau kita gambarkan, kan ada 3 ya. Ini A, ini B, ini C. A, B, C. Berarti kan si B iris C itu, B iris C tuh yang ini kan. Kemudian si B iris C ini diiris dengan A. Berarti yang ini ya jadinya. Yang merah itu. Jadi si X ini harus ada di sini dimisalkan. Entah angka berapa ya, yang penting X ini mewakili semua angka yang ada di daerah ini. Tuh, ini semestanya. Gitu. Terus kalau kita jabarkan lagi, sehingga X itu anggota dari A dan X itu anggota dari B dan C.
Kalau dan berarti kan harus kedua-duanya ya. Gitu. Yang ini nggak masalah. Kemudian yang ini saya jabarkan lagi. Kalau X itu anggota B iris C, berarti X itu anggota B dan X itu anggota dari C. Jadi kita punya 3 pernyataan. X anggota A, dan X anggota B, dan X anggota C. Jadi, ya udah sebenarnya itu kayak main-main, kita tulis aja yang ini dulu. Gitu. X dan B, kemudian ini dan X anggota C. Yang ini karena X anggota A dan X anggota B, jadi si X itu anggota A iris B dan X anggota C. Kemudian karena X anggota A dan B, ini ada kata dan lagi, berarti dia dan C juga. Dengan demikian, A iris B iris C, kebalik ya, sama dengan A iris B iris C. Karena anggotanya sama gitu. Jadi kan kalau himpunan sama itu semua anggotanya sama. Bisa juga dibuktikan saling subset. Jadi kalian membuktikan 2 kali A iris B iris C subset dari A iris B iris C. Yang kedua A iris B iris C subset A iris B iris C. Ini bisa juga membuktikan 2 ini, cuman memang panjang. Tapi kalau misalkan bisa dibuktikan dengan 1 kali kayak gini, ya mending cari yang sederhana ya. Itu biasanya yang agak panjang-panjang kayak nomor 5, itu proposisi nomor 5 yang ini, itu biasanya kita buktikan saling subset. Oke, sama sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, komplement itu bisa juga ya disimbolkan. Saya lupa, nanti nggak tahu di sini. Komplement itu biasanya disimbolkan kayak gini, atau bisa juga pakai aksen, atau pakai inverse ya, pakai angka 1 kayak gitu. Pakai aksen, ini semua komplement. Tapi nanti mungkin pakai aksen kali ya. Kita tetapkan aja pakai aksen. Itu komplement. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan langsung aja ya. Kita diskusi aja. Oke. Ini udah, saya boleh hapus? Sudah, Bu. Oke. Clear ya, kita lanjut. De Morgan Law. Ini teorema nih. Jadi teorema itu harus dibuktikan. Jika A dan B himpunan-himpunan, maka pakai C kita komplemennya. A gabung B komplement sama dengan A komplement iris B komplement. Dan A iris B komplement sama dengan A komplement gabung B komplement. Nah, ini pembuktiannya bisa pakai cara yang tadi. Coba ya. Bisa nggak kira-kira kalian? Whiteboard sih. Nih, jadi saya buktikan yang ini dulu ya. Tapi nggak akan lengkap, saya buktikan kayak gambaran cara membuktikannya. Jadi kan nanti kita ambil X-nya, ini membuktikannya harus saling subset. Jadi yang pertama, ini buktikan A gabung B komplement subset dari A komplement iris B komplement. Itu. Jadi, misalkan X itu anggota dari A
gabung B komplement. Maka X itu bukan anggota dari A gabung B kan? Karena dia 10 menit lagi. Karena dia ada di komplemennya. Jadi otomatis dia bukan anggota A gabung B. Otomatis X itu bukan anggota A atau X itu bukan anggota dari B. Gitu. Kalau dia bukan anggota A atau anggota B, berarti X itu tidak dimuat di A dan tidak dimuat di B. Jadi menurut definisi komplement, ya kan? Berarti misalkan di sini ada A, di sini ada B. A itu, X itu nggak ada di sini, ini nggak ada X, di sini juga nggak ada X. Karena atau tuh bisa salah satu atau keduanya ya, tapi di sini dibilang keduanya itu tidak ada di A dan si X itu tidak ada di A dan tidak ada di B. Otomatis X itu tidak ada di A. Gini ya, nulisnya langsung aja biar kalian gabung. Jadi kalau X itu tidak ada di A atau tidak ada, berarti kan di luar ya. Mungkin X itu di sini nih, di luar. Berarti X itu ada di A komplement dan X itu ada di B komplement. Jadi X itu udah pasti ada di sini, nggak pakai atau lagi. Jadi X anggota A komplement dan B komplement karena sudah pasti nggak ada di dua-duanya. Jadi itu terbukti salah satu. Sekarang yang kedua tinggal buktikan bahwa A komplement iris B komplement itu subset dari A gabung B komplement. Nanti tinggal di ke kayak gitu. Jadi kita mulainya dari sini membuktikan ke sini. Sama caranya. Itu untuk himpunan. Kemudian saya lanjut aja ya. Ini karena masih ada. Yang lainnya boleh dibuktikan sendiri. Misalkan kalau ada yang kesulitan, minggu depan kita bahas lagi. Ini definisi Cartesius. Ini saya clear ya. Coba ya di screenshot aja deh nanti. Udah ya, screenshot. Saya clear dulu. Clear. Oke. Yang Cartesius. Dari sembarang dua himpunan A dan B, kita dapat mendefinisikan himpunan baru A cross B atau disebut dengan produk Cartesius. Produk Cartesius itu sama kayak titik Cartesius, jadi nggak bisa dibalik. Jadi kalau misalkan Cartesius titik 1,2 itu beda dengan 2,1. Letaknya beda. Karena itu A cross B bisa jadi tidak sama dengan B cross A. A cross B itu adalah A, B, di mana A-nya itu anggota dari A besar dan B-nya anggota dari B kapital. Tuh, contohnya untuk A ini ada A, B, dan C. C-nya himpunan kosong. Maka A cross B kita kalikan. Tapi ingat letaknya yang pertama itu A dulu baru B. A kali B, A kali A, 0, A, 1, A, 2, dan seterusnya. Tuh. Ini B cross A, berarti nanti kan dari 0 ya. 0, A, 0, B, terus itu nanti beda dengan A cross B. Bisa dicari lagi sendiri. Saya buru-buru nih ya, karena 5 menit lagi akan selesai. Ini udah selesai. Nanti dicoba latihannya ya. Oh ya, mengenai buku referensi, saya pakai buku Pak Wahyudin. Saya juga pakai modulnya Pak Isnarto. Jadi bisa di-download kalau yang Pak Isnarto itu modul di internet. Kalau Pak Wahyudin mungkin harus beli, nggak tahu sekarang masih terbit atau enggak.
gitu. Atau pinjemlah ke kakak tingkat kalau ada. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Nanti diisi ya, dicoba latihannya. Kalau nggak ada, kita akhiri sampai di sini. Ada pertanyaan boleh ditanya di grup. Misalkan sulit ketika ngerjain latihan, boleh ditanyakan di grup. Minggu depan kita belajar tentang pemetaan. Sudah. Ya, ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.